Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendidik PAUD di seluruh penjuru Indonesia. Hari ini edisi perdana kami di Ngobrol Inspirasi bersama pendidik PAUD Indonesia. Dan hari ini kedatangan tamu istimewa, seorang bunda PAUD dari Grobogan nun jauh di pelosok sana. Nanti kita dengar ceritanya. Tapi yang tidak kalah penting adalah ngobrol inspirasi ini adalah untuk meringankan, berbagi juga, meringankan beban para guru PAUD Indonesia yang sudah berupaya untuk menuntaskan pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan sampai saat ini. Jadi kami hadir untuk menginspirasi dengan obrolan-obrolan ringan saja. Baik, mari kita sambut. Ini dia Bunda Tulus. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Panji. Selamat sore. Akhirnya brojol juga. Akhirnya brojol juga. Alhamdulillah. Ini mohon maaf ya. Ya, oke. Baik, Bunda. Ini sore hari ini kita mau ngobrol ringan saja. Ngobrol yang penuh inspirasi tentunya, penuh makna bagi semua pendidik PAUD di seluruh Indonesia yang menonton live FB di sore hari ini. Dan mungkin untuk awal, beberapa teman sudah melihat poster yang kita sebarkan, tapi mungkin Bunda bisa cerita perjalanan Bunda sampai menjadi guru PAUD itu yang kalau saya baca dari statusnya Bunda itu, Bunda tuh punya slogan atau tagline itu Guru PAUD Deso. Nah, kira-kira apa sih kok sampai punya slogan seperti itu? Perjalanan Bunda jadi pendidik PAUD itu seperti apa? Silakan Bunda tulis. Ya, oke. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap semangat, begitu ya, Pak Panji. Terima kasih sudah berinisiatif untuk membuat acara ini, gitu ya. Grogi juga loh Pak Panji, karena saya itu mungkin hari ini, mungkin saya sudah tidak terlalu terjun langsung juga di PAUD, begitu ya. Saya mengelola lembaga PAUD, tetapi saya juga tidak menerjuni langsung secara full begitu ya, karena ada beberapa amanah-amanah yang lain gitu ya. Tapi sampai hari ini saya masih senang melekatkan PAUD itu di diri saya gitu, dan sampai hari inilah sejak awal saya terjun di dunia pendidikan, saya memang terjun di dunia pendidikan anak usia dini sampai hari ini. Gitu. Nah, makanya kadang-kadang nggak pede juga gitu ya, karena melihat teman-teman yang sekarang sudah tumbuh, sudah sudah inilah ya, sudah ya mungkin 20 tahun lalu saya mengajar PAUD itu sudah jauh berbeda dengan sekarang, tetapi saya melihat ruh kepedulian dan ruh tentang kesadaran pendidikan itu kan sudah semakin tinggi dan itu menyenangkan ya. Saya merasakan itu karena ini Pak Panji, kan aslinya saya sih nggak deso-deso amat tuh Pak Panji. Nanti orang-orang Grobogan marah semua karena apa betul sama enak kota gitu ya, nggak deso-deso amat ya. Cuman saya kan tinggal di Kabupaten Grobogan yang berjarak 64 km dari Semarang. Jadi masih 2 jam ke timur gitu Pak Panji. Nah, gitu. Iya, jadi masih lumayan ya. Cuman Kak saya tinggal di kota sih. Nah, memang termasuk kenapa saya melabeli diri saya deso itu karena saya menganggap, tapi mungkin hanya anggapan saya ya, karena mungkin ada teman-teman yang jauh lebih deso, mohon maaf teman-teman ya, artinya saya mengapresiasi sekali teman-teman yang di deso, perjuangannya kayak begitu, saya tahu betul perjuangan teman-teman yang di desa-desa itu ya itu jauh lebih dramatik loh Pak Panji daripada saya Pak Panji.
yang sampai hari ini masih nggak gajian, yang sebulannya masih 50.000 itu loh Pak Panji, yang kayak gitu tuh Mengalami ya, masih. Bu? Ya. Nah, artinya tapi karena di Grobogan itu saya sering merasa bahwa apa yang saya pikirkan itu kan kadang-kadang belum apa ya, nggak punya teman untuk menyampaikan gitu ya. Jadi tahun 2000 itu kan saya merintis TKIT pertama di Grobogan waktu itu. TKIT pertama kali gitu ya, yang mana kadang-kadang kan masyarakat pada awalnya kan belum terlalu ngeh apa itu TK Islam terpadu gitu ya. Sementara kita sudah semangatnya luar biasa. Nah, kadang-kadang saya merasakan ada jarak antara apa yang ingin saya ketahui dengan keadaan sekitar saya. Nah, itu yang membuat saya merasa kok aku koyo urip nang desa gitu loh Pak Panji. Kok aku koyo urip nang desa, di kota-kota besar tuh sudah informasi sudah sedemikian cepatnya. Saya tuh tinggal di Grobogan yang tidak ada universitas. Sekarang sudah ada sih. Dulu kan nggak ada universitas. Terus kayaknya tuh komunitas-komunitas pembelajar tuh sangat-sangat sedikit gitu loh Pak Panji. Makanya berat yang saya rasakan adalah mencari teman-teman yang satu frekuensi. Itu yang saya rasakan waktu itu, menjadikan diri saya tuh kayaknya aneh gitu loh. Padahal sebetulnya kalau misalnya saya hidup apa adanya seperti teman-teman yang lain ya bisa-bisa saja kan gitu. Tetapi kan ternyata itu kan nggak gitu-gitu amat kan gitu ya. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berharga kan gitu. Nah, yang kayak gitu tuh Pak Panji, yang akhirnya mulai tahun 2000 sampai hari ini saya terjun di dunia pendidikan berbekal ijazah STM Pembangunan Temanggung. Wah, anak STM ya? Jurusan pertanian. Jangan ditanya bagaimana ceritanya. Jadi saya sejak lulus STM Pembangunan Temanggung itu, saya tidak pernah memakai ijazah saya buat cari pekerjaan. Karena memang gairah yang meluap-luap di hati saya adalah terjun di dunia pendidikan. Itu sebuah awal yang menurut saya bukan berat sih ya Pak Panji, cuman cukup beresiko ya. Cukup beresiko karena pertanggungjawabannya akhirnya berentet panjang ke orang tua kan gitu. Di satu sisi saya harus memantaskan diri kan gitu Pak Panji. Masa yo lulusan STM kan gitu, akhirnya kan berusaha memantaskan diri kan Pak Panji. Masa kita jadi guru abal-abal selamanya kan nggak mungkin ya. Iya. Gitu. Jadi ya dan sampai hari ini mungkin banyak juga lah teman-teman yang seperti kita, seperti saya. Pak Panji gitu nggak sih? Ya, Pak Panji match nggak? Saya nggak match. Nggak match juga. Ini jangan-jangan gimana kisahnya jadi guru PAUD laki-laki Pak Panji? Ini giliran saya yang Pak Panji gimana? Gitu ya. Kan aneh juga tuh Pak Panji, jadi laki-laki jadi guru PAUD. Tapi nanti kita hadirkan di sini ya Pak Panji ya. Oh, boleh. Nanti gantian saya yang jadi tamunya. Kan keren juga tuh Pak Panji tuh, aneh tuh. Iya. Boleh digambarkan tidak kondisi, maksudnya letak tempat tinggal Bunda Tulus itu secara demografisnya gitu, buat lingkungan PAUD itu seperti apa sih, maksudnya ya mungkin kecamatan apa, kelurahan apa, kota apa, terus kemudian orang tuanya dan anak-anaknya gimana Bunda Tulus? Saya lembaga yang hari ini saya kelola, hari ini posisinya tepat di kota Pak Panji. Saya di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Tetapi sekolah ini sebetulnya melalui proses yang agak unik gitu ya. Yang sekolah saya sendiri, jadi sebelum punya lembaga sendiri kan saya juga beberapa kali ngajar di lembaga yang lain gitu ya. Nah, yang lembaga saya sendiri ini yang
yang melalui proses yang saya menjadi tahu bahwa ternyata berjuang dunia pendidikan itu memang terjun bebas, alias harus all out lah gitu ya. Dan itu betul-betul butuh misi hidup, kekuatan misi hidup gitu loh Pak Panji. Kalau cuma ingin sekedar butuh pekerjaan, apalagi daripada nganggur gitu kan kayaknya bukan pilihan yang tepat lah gitu ya. Nah, kalau sekolah yang saya kelola ini, kami tuh pernah berpindah 3 tempat Pak Panji, saking karena nggak punya tempat. Jadi kami sempat pindah-pindah kontrakan, itu pernah kami lakukan. Bahkan sampai hari ini kami tuh masih tinggal di tempat kontrakan yang hari ini saya tinggali. Itu. Tapi sekarang sudah di kota posisinya gitu ya. Tapi tadinya ketika ini berdiri itu posisinya agak di desa gitu loh Pak Panji. Jadi posisinya akhirnya kita pindah ke kota. Ya tadinya karena proses dari Allah menggembleng kita bahwa ternyata untuk punya gedung, untuk punya aset itu tuh nggak semudah itu gitu ya. Meskipun ada juga teman-teman lain yang diberikan kemudahan, tapi ternyata memang perjalanan setiap orang itu berbeda dan itu kita nggak bisa membanding-bandingkan gitu ya. Makanya kalau kita lihat sekolahnya Umi Lutfi itu yang PAUD itu ya, Umi apa kabar? Aku muridmu loh ya. Jadi kan sekolah kayak kardus itu kan keren Pak Panji. Artinya kalau bagi saya gitu ya, ruhnya tuh yang kerasa gitu ya. Ya begitu. Nah, ya kalau lembaga kami sih melalui proses kayak begitu Pak Panji sampai hari ini ya. Sampai hari ini karena sekarang saya mengelola sendiri yayasan yang di dalamnya menaungi mulai dari PAUD, SD, dan ini ada anak SMP yang kita kelola, kita arahkan untuk belajar izinnya melalui PKBM. Oh, gitu. Baik, selanjutnya nih Bunda, pengamatan Bunda kalau di di Grobogan di sana, bagaimana sih ya kalau boleh dibilang sepak terjangnya guru-guru PAUD di sana, giatnya bagaimana kalau penglihatan Bunda di sana? Ya, 10 tahun terakhir ini Pak Panji, kebangkitan ini, gairah ya, kebangkitan tentang kesadaran pendidikan anak luar biasa. Jadi kalau tahun 10-15 tahun yang lalu itu saya merintis TKIT pertama, terus beruntun kemudian ada beberapa lembaga PAUD begitu ya. Saya melihat hari ini tuh pertumbuhannya luar biasa, gitu ya. Bahkan di desa-desa itu justru malah bermunculan lembaga-lembaga yang memang dikelola oleh pribadi-pribadi. Bukan hanya sekedar lembaga-lembaga yang dinaungi oleh desa. Kalau dinaungi desa kan memang itu sudah jadi ada target gitu ya Pak Panji ya. Jadi misal satu desa satu PAUD kan gitu ya. Tapi desa-desa itu sekarang muncul lembaga-lembaga yang dinaungi oleh pribadi-pribadi dan mereka tuh luar biasa hidup gitu loh Pak Panji. Hidup dengan keapa-adaannya, mereka survive, dan gimana ya, saya tuh membahasakan mereka kok bisa gitu loh, hidup gitu loh Pak Panji. Jadi kadang-kadang itu kan saya nggak membayangkan gitu ya Pak Panji ya, justru yang ngelola lembaga-lembaga ini bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang mohon maaf ya, yang bukan orang-orang terpandang secara hartanya di tempat itu, justru mereka orang-orang biasa yang akhirnya saya menjadi tahu orang-orang yang terjun di dunia pendidikan itu pasti memang orang-orang terpilih gitu Pak Panji. Nah, Grobogan tuh sekarang sudah luar biasa bertumbuh Pak Panji, terus semangat teman-teman saya melihat hari ini tuh kalau kasat matanya sih semua kuliah, semua memantaskan diri. Itu kan semangat luar biasa loh Pak Panji ya, itu perlu diapresiasi loh. Semua memantaskan diri, padahal kalau dipikir-pikir ya Pak Panji ya, honornya berapa gitu ya kalau di desa itu ya. Honornya 50.000, 100.000, mereka harus kuliah 1 semester
3 juta itu loh Pak Panji. Itu kan kalau saya itu kadang bayangkan, karena ini emak-emak ya, karena ini para perempuan itu, kalau suaminya pada nggak izinkan saja, itu nggak mungkin ini emak-emak ini mau gitu loh Pak Panji. Ini kerjaan apa gitu ya. Kalau bahasanya wong Jawa itu wis ora cocok blas gitu loh Kak Pak Panji. Enggak, inilah nggak masuk. Iya. Jadi honor segitu, belum apa masih kegiatan ini dan itu, ditambah lagi harus ada kewajiban ini dan itu kan misal para suami ini menyuruh mereka untuk udah nggak usah ngajar, itu kan selesai sudah, nggak ada yang ngajar PAUD, ya nggak Pak Panji? Nah, ini kan saya kok melihat munculnya kesadaran di masyarakat, terutama para suami yang merelakan istrinya buat ngajar, itu kan keren loh Pak Panji. Itu barokah ya, moga-moga ya ini keluarga para guru PAUD ya, yang mana sampai hari ini mungkin nggak ada jaminan jaminan apa Pak Panji? Maksudnya kalau para guru tuh sekarang apa ya, sertifikasi gitu ya Pak Panji ya. Kalau guru PAUD kan emang masih belum ada gitu ya. Tapi itu menurut saya luar biasa. Jadi gerobokan sudah tumbuh kayak begitu Pak Panji. Keren pokoknya. Nah, tiap desa lah. Tiap desa ya. Tiap desa, bahkan ada yang satu desa tuh ada yang 2, itu tuh luar biasa. Nah, kita sekarang mau masuk ke yang sekarang jadi kondisi di semua negara ya Bunda Tulus, terkait dengan epidemi seperti ini. Bisa kasih gambaran tidak apa sih yang kondisi di Grobogan terkait dengan epidemi seperti ini, pendidikan itu seperti apa di sana, khususnya juga mungkin kalau boleh yang usia PAUD itu gimana gitu pelaksanaan pembelajarannya begitu. Gimana Bunda? Silakan Bunda. Aku tiar menjawab. Oke, ya gini ya Pak Panji ya. Kita cerita-cerita aja ya. Maksudnya situasi kita hari ini kan ya wes semua orang merasakan gitu ya. Semua orang merasakan. Kalau Grobogan secara umum Pak Panji, karena ekonomi kita itu kan, kalau Grobogan itu kan agraris ya. Pertanian gitu loh Pak Panji. Pertanian. Jadi secara umum Grobogan itu masih hidup. Karena secara umum apa ya, saya melihat yang orang-orang desa itu beras punya. Bahkan habis panen. Beras punya. Terus apa ya, ketersediaan bahan pangan seperti sayur-sayuran ada semua. Sehingga kalau misalnya kita melihat di kota-kota terjadi PHK, terus kemudian sampai orang nggak bisa makan gitu ya. Grobogan sih saya melihat ada yang terimbas tetap ada gitu ya. Ada yang terimbas tetap. Jadi yang kerja-kerja di ya adalah sektor-sektor tertentu yang terkena imbasnya pasti ya. Tapi secara umum saya melihat Grobogan ini survive Pak Panji. Jadi karena ketersediaan bahan pangan gitu ya. Terus juga kita nggak terlalu bergantung juga pada apa ya, pabrik atau apa gitu kan. Di sini termasuk beberapa sajalah Pak Panji, kami tuh di sini barusan mungkin 5 tahun terakhir inilah muncul pabrik-pabrik baru yang ekspansi dari kota-kota besar yang akhirnya mulai masuk ke kota-kota seperti Grobogan begini gitu ya. Itu secara ekonomi. Terus bagaimana tentang pendidikan ya, kalau ke Grobogan sendiri karena kewaspadaannya memang hari ini memang cukup meningkat karena banyak orang Grobogan yang kerja di Jakarta, kerja di luar negeri gitu ya. Jadi kewaspadaannya justru munculnya di situ gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang pulang dari tempat kerja gitu ya. Kewaspadaannya seperti itu. Itu terus apalagi ya? Kalau anak-anaknya gimana pembelajarannya di libur kan ya di sana atau libur? Libur tetap
Tetap daring Pak Panji. Saya melihat teman-teman ini masih juga, saya lihat guru-guru saya juga masih rutin ngasih tugas kepada anak-anaknya. Cuman memang agak saya pesen nih Pak Panji, kalau saya sendiri selaku pengelola begitu ya, dan selaku orang tua gitu kan cukup memahami juga bagaimana kondisi orang tua di rumah gitu ya. Kadang-kadang kan situasi ini juga, ini kan jadi pemahaman kita bersama gitu loh ya. Jadi bahwa orang tua itu juga ada beban tersendiri dalam kondisi kayak begini. Jika kemudian dikasih tugas untuk mendampingi belajar anaknya yang terlalu banyak, saya juga kasihan juga gitu ya. Akhirnya ya saya pesankan ke teman-teman guru ini ya kasih tugas tapi secukupnya sajalah, nggak usah terlalu berat juga, kasihan orang tua. Terus kemudian juga kebutuhan untuk ini loh Pak Panji, misalnya harus setor tugas atau apa gitu kan, saya bisa memahami juga ya. Saya memahami, Mas, saya betul-betul, anak saya juga seusia segitu gitu ya. Kadang-kadang namanya anak ada yang nggak mau di videoin gitu kan, lucu Pak Panji ya. Mau di store tugas gitu, anaknya nggak mau gitu kan. Ya itu harus kita pahami gitu ya. Tetaplah kalau proses pembelajaran tetap secara daring Mbak Panji. Cuman ya ada beberapa poin yang lebih saya sampaikan kepada teman-teman. Biarlah anak-anak ini membangun bonding kembali sama orang tuanya. Saya bilang kan begitu. Karena mungkin selama ini orang tuanya juga sibuk, anaknya dititipkan ke sekolah kan gitu ya. Di situasi kayak begini ya kita memotivasi orang tua untuk kembali menjalankan perannya sebagai ayah bunda, itu aja. Lebih gitu sih. Tantangannya apa Bunda Tulus kalau di PJJ seperti ini nih, bedanya sama pembelajaran biasa yang Bunda Tulus lihat dari guru-guru Bunda Tulus, itu apa tantangannya? Maksudnya apakah tadi yang disampaikan Bunda misalnya, kalau dari sisi orang tua, apakah memang waktunya pas pada saat daring itu, ataukah memang ada hambatan misalnya tidak semuanya terjangkau oleh alat komunikasi misalnya, ada nggak tantangannya? Tantangannya sebetulnya Pak Panji klise Pak Panji, jadi kesadaran orang tua sebetulnya. Jadi dari sekian persen anak yang kita kasih tugas gitu ya, tetap adalah orang tua yang nggak mau repot gitu, ada. Iya, sebetulnya mereka punya akses internet itu kan sekarang sudah menjangkau di mana-mana ya Pak Panji ya, meskipun mungkin ada juga yang memang tidak ada gitu ya. Tapi hari ini kayaknya itu bukan suatu hal yang berat ya, apalagi hari ini anak di rumah itu kan pada main apa kalau nggak main HP kan gitu. Nah, cuman ya kembali ke orang tuanya Pak Panji. Jadi ada yang ada yang sudah dikasih tugas tapi orang tuanya ya karena kesibukan, dan itu kita nggak menyalahkan orang tua Pak Panji. Kita nggak menyalahkan orang tua juga ya, karena orang tua juga punya kesibukan. Kadang-kadang anak sendiri itu kan karena hawanya di rumah gitu tuh kan, kadang-kadang kan ya ini kok di rumah kok disuruh ini suruh itu kan kadang-kadang ada model anak-anak yang nggak mau juga dibegituin kan ya. Jadi ya masih, kalau saya lihat sih lebih karena anak-anak lagi merasa aku di rumah gitu loh Pak Panji. Jadi ketika dikasih tugas dari sekolah itu ini kan di rumah gitu. Jadi ya lebih kayak gitu dan itu sebetulnya proses sih nggak apa-apa gitu ya, bukan masalah yang berarti sebetulnya. Lebih banyak kayak gitu Pak Panji, lebih banyak. Terus kalau guru-guru sendiri sih sebetulnya nggak ini ya, sebenarnya mereka memberikan tugas itu kan setiap hari juga sudah begitu, itu nggak masalah sebetulnya. Jadi lebih kepada ini kerja sama orang tua aja sebetulnya. Tapi itu sekali lagi kalau kami ya nggak menjadikan itu sebagai sebuah masalah. Biar ini jadi pembelajaran, gitu ya. Biar orang tua juga tahu ternyata anaknya itu begitu. Gitu. Iya, jadi kan selama ini orang tua taunya di sekolah anaknya baik-baik saja mengerjakan tugas kan gitu Pak Panji. Ternyata begitu di rumah tahu kalau anaknya brekele kan gitu. Iya. Lebih gitu sih kita, jadi slow aja lah.
Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ya. Oke. Kalau Bunda Tulus melihatnya dengan kondisi epidemi seperti ini gitu ya. Kedepannya Bunda Tulus melihatnya pendidik PAUD itu kedepannya bagaimana, Bu? Apa sih yang perlu kita siapkan gitu ya sebagai pendidik PAUD dari sudut pandang Bunda Tulus yang mungkin saat ini juga mengelola lembaga PAUD yang sebelumnya juga menjadi guru PAUD ya gitu. Apa sih yang perlu kita persiapkan? Karena kan terkait dengan yang sekarang yang selain di kondisi kita seperti ini, guru PAUD khususnya juga kan jadi lebih melek teknologi gitu ya. Nah ini Bunda Tulis melihatnya gimana ke depannya? Kalau saya gini ya Pak Panji, saya tuh begitu ada kejadian ini Pak Panji, itu kan aduh ini Allah ini sedang ingin ngasih tahu kita apa gitu ya. Jadi saya sendiri sebagai pengelola lembaga ini kan menjadi begini. Ini sebetulnya Allah sedang mengajarkan apa kepada kita begitu ya. Itu yang pertama kali saya rasakan karena lembaga-lembaga seperti kami yang apa ya, maksudnya PAUD itu kan lembaga yang dikatakan lembaga beda sama SD gitu loh Pak Panji ya. Nek SD itu kan ya. PAUD itu tuh lebih, kalau menurut saya kan lebih elastis gitu loh, lentur gitu ya. Jadi kadang-kadang anaknya kan masih suka masuk sekolah, masih suka enggak gitu ya, masih yang pola-pola kayak gitu. Kalau saya nganggapnya PAUD itu belajar sekolah kan gitu ya. Nah, jadi saya pun menganggapnya itu sebagai sebuah lembaga yang menurut saya ya elastis saja. Jadi nggak usah terlalu nggak usah juga terlalu apa Pak Panji istilahnya ya, terlalu kaku begitu ya. Meskipun saya hari ini melihat teman-teman atau mungkin, tapi saya tidak tahu ya, semoga pandangan saya salah gitu ya. Semoga pandangan saya tidak tepat gitu ya. Saya kok melihat sekarang PAUD-PAUD itu menjadi seperti lembaga yang anak harus sudah bisa begini, sudah bisa begini, sudah bisa begini gitu loh. Padahal sementara anak-anak usia PAUD tuh usia berapa sih Pak Panji gitu ya? Usia yang anak-anak masih semau gue, masih egosentrisnya dominan, masih pokoknya tuh masih inilah ya, masih tantrum-tantrumnya kan gitu ya Pak Panji ya. Jadi lembaga PAUD ini kan sebetulnya fungsinya kan membantu orang tua gitu loh maksudnya. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi misalnya berbagi peran dengan orang tua kan gitu. Tetapi saya kok melihat kemarin-kemarin atau hari-hari ini tuh orang tua menjadi kalau anaknya nggak sekolah PAUD nggak afdol, atau mensegerakan anaknya untuk sekolah PAUD biar cepat pinter. Itu kan menurut saya itu edukasi, kita harus juga sebagai lembaga itu kan mengedukasi ke orang tua gitu loh Pak. Kalau orang tua sudah begitu, itu kan jatuhnya memberikan beban ke sekolah. Jadi seakan-akan itu misalnya ada anaknya ini, karena kami di kampung gitu sering ketemu hal kayak gitu Pak Panji. Jadi misalnya ada orang tua sudah sekolah, bayar, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, itu kan cara pandang orang tua tuh masih kayak gitu loh Pak Panji. Jadi dan di PAUD gitu. Makanya kadang-kadang kita kalau bikin PR-nya tuh jadi kita ini kayak nggak ngomong anaknya loh Pak Panji, ngomong orang tuanya. Orang tua. Jadi kalau ngomong anaknya mah simple. Jadi anaknya itu kalau namanya anak ya Pak Panji ya, nangis itu di apa ya, dihibur-hibur kan selesai, bertengkar sama temennya 1 jam selesai. Tapi kalau sama orang tuanya itu kan aduh, itu yang kemudian saya rasakan ternyata kalau ngomong anak-anak PAUD itu tuh ya ngomong orang tuanya sebetulnya, karena akhirnya kan kita berusaha untuk nge-match-kan ekspektasi orang tua terhadap lembaga PAUD dengan sesungguhnya tujuan pendidikan PAUD gitu loh Pak Panji. Nah itu yang kemarin-kemarin saya lihat Pak Panji, kadang-kadang teman-teman di PAUD ini ya tidak bisa untuk mengatasi itu semua. Jadi
karena kadang-kadang teman-teman PAUD inginnya anak-anak usia PAUD nggak usah buru-buru diajari baca tulis, tapi orang tuanya menuntut kayak gitu-gitu. Nah, dan hari ini ya belum bisa untuk mengambil jalan tengah ini gimana, karena orang tua tuh ya maunya gitu, sekolah yang laris tuh yang kayak gitu misalnya ya. Nah, terjadi kayak begitu Pak Panji. Nah, saya kok melihat dengan adanya pandemi kayak gini tuh kok seperti cara Tuhan mengenolkan kita kembali. Sejatinya kita tuh ingin sekolah tuh kayak apa toh, kan gitu. Sejatinya anak-anak kita ajak untuk bersekolah itu kan ya mengenal temannya, mengenal lingkungan di luar lingkungan rumah, misal begitu ya Pak Panji. Tapi kan ya karena kemarin-kemarin itu kita menjadi para orang tua itu menjadi ekspektasinya terlalu berlebihan gitu loh. Nah, ini mungkin cara Allah untuk mengenolkan kita kembali. Jadi kalau bagi saya sebagai pengelola lembaga PAUD ke teman-teman guru saya, ya saya sampaikan bahwa ini kembali merestrukturisasi cara berpikir kita tentang pendidikan itu kayak apa kan gitu. Buktinya hari ini sebetulnya yang berdaulat mendidik anak itu kan orang tuanya. Lah kalau kita mengambil peran sebagai guru PAUD, maka kita menempatkan diri sebagai partnernya orang tua gitu loh Pak Panji. Tidak full melayani maunya orang tua. Nah, ini yang kayaknya Pak Panji hari ini saya sadari gitu ya. Meskipun saya melihatnya berat karena apa ya, kalau nah itu karena saya di Grobogan itu orang-orang tuh mikirnya nek sekolah ki pinter, bisa baca tulis, bisa berhitung, itu konsep sekolah Pak Panji. Nggak peduli anaknya baru 3 tahun, nggak peduli anaknya masih kecil gitu ya, itu maunya nek sekolah duduk manis, pegang pensil Pak Panji, itu gimana? Nah, yang kayak gitu Pak Panji itu yang kami sadari hari ini, dan tapi mungkin sedikit berbeda kali ya dengan teman-teman yang lain rasanya, tapi itu yang saya rasakan karena kami di Grobogan itu ya banyak ketemu dengan orang tua yang seperti itu, mohon maaf saya sampaikan secara umum lah. Nah, ini nggak tahu ini kira-kira kita akan gimana ya Pak Panji ya. Gitu ya, jadi ya nggak apa-apa lah, ini situasi pandemi kayak gini nggak apa-apa, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua, termasuk kepada orang tua juga ya. Betul. Mereka kembali ke titik nol lah untuk memahami sebetulnya hari ini peran ayah bundaannya seperti apa. Gitu Pak Panji ya. Baik. Berikutnya nih Bunda ya. Iya, kalau terkait sama pemberlakuan kita lembaga pendidikan akan mulai dengan aktivitas akhir tahun, lalu kemudian akan mengawali tahun ajaran baru. Di lembaga Bunda boleh cerita nggak apa yang dilakukan sih Bun? Misalnya nih, kan kalau lembaga PAUD di akhir-akhir tahun ini kan ada beberapa kegiatan yang misalnya akhir usanah kah atau tutup tahun yang mau melanjutkan ke SD. Itu bagaimana? Boleh cerita nggak kegiatannya dengan masa seperti ini? Apa yang dilakukan oleh pihak lembaga? Itu lalu kemudian untuk di lembaga Bunda sendiri kalau boleh cerita untuk tahun ajaran barunya itu sudah menyiapkan apa sih buat para anak-anak kah atau para orang tuanya gitu. Silakan Bunda tulis. Saya tuh santai Pak Panji. Jadi beberapa agenda akhir tahun ya akhirnya tidak kita laksanakan. Iya. Ya keadaannya seperti ini, mau bagaimana lagi begitu ya. Yang penting bagi kami sebagai pihak sekolah adalah memotivasi orang tua untuk tetap, ini adalah situasi terbaik buat kita semuanya gitu ya. Jadi ada orang tua yang nanti nggak sekolah anaknya jadi bodoh, misal ada yang gitu juga Pak Panji. Tapi ya kita sampaikan bahwa enggak akan begitu gitu ya. Itu kita sampaikan begitu. Jadi agenda-agenda yang kemarin diagendakan sebagaimana rutinitas tahun-tahun sebelumnya ya tidak kita laksanakan gitu ya. Terus kalau kemudian awal tahun gimana Bun? Awal tahun? Ya bagaimana rencananya Bun? Iya.
Pendaftaran tetap berjalan Pak Panji, baik ya termasuk yang SD juga ini sudah berjalan. Cuman kalau bagi saya pribadi, kalau situasinya belum apa ya, belum aman seperti ini, kayaknya kami juga terlalu beresiko gitu ya. Semisal ini dari versi saya ya Pak Panji ya. Saya tidak tahu nanti bagaimana teman-teman yang lain. Jadi kalau kami karena sebagai pihak pengelola kan berpikir lebih banyak ya Pak Panji ya. Jadi eh, kalau misalnya harus masuk gitu, apakah siap apa tidak. Tapi kalau kami sih pada prinsipnya ya tetap melihatlah bagaimana situasi terkini nanti seperti apa gitu ya. Tapi yang pasti ya beberapa kegiatan administrasi berjalan terus. Jadi seperti pendaftaran tetap berjalan terus gitu. Cuman pokoknya kami ambil aman, yang terbaik buat kita semua lah Pak Panji, begitu saja kan gitu ya. Cuman memang ada beberapa orang tua yang akhirnya begini Pak Panji, minta apa ya, kemarin tuh sempat dengan beberapa wali murid yang di sekolah kita itu kan kita bikinkan lagi yuk kurikulum yang sudah kita olah kembali gitu, yang mulai ramah rumah gitu loh Pak Panji. Jadi kan rumah. Asik. barusan kemarin sore itu. Jadi yuk kita bikinkan worksheet lagi, kita bikinkan apa ya, semacam tugas-tugas di rumah yang itu nggak memberatkan orang tua gitu. Jadi kemarin tuh sempat kita rancang begitu, cuman ini masih proses gitu ya. Jadi tugas-tugasnya itu betul-betul yang ramah rumah. Jadi yang ibu-ibu tuh nggak perlu mencari, nggak perlu susah-susah gitu ya. Jadi melekat dengan kegiatan rumah, tetapi anak-anak itu tetap bisa target-target pembelajaran atau membantu orang tua untuk membantu anak-anaknya seperti itu gitu ya, itu terlaksana. Ini barusan gitu Pak Panji, barusan kemarin-kemarin yang itu kebetulan karena ada wali-wali murid yang juga cukup intens berkomunikasi, terus menjadi cukup membantu kami sebagai pihak sekolah agar nggak mikir sendirian Pak Panji. Ya, jadi menjadi perwakilan orang tua. Jadi gimana gitu ya. Dan mereka tuh cukup ini memberikan masukan bahwa di rumah itu gini Bu Tulus, di rumah tuh gini Bu Tulus. Nah, kayak itu Pak Panji. Jadi untuk tahun ajaran baru, bahkan akhir Idul Fitri ini ada beberapa orang tua yang sudah mulai begitu. Jadi yuk kita rancang pembelajaran yang ramah rumah lah gitu. Karena kan kemarin tuh sempat begini loh Pak Panji. Jadi ada tugas-tugas yang kadang-kadang orang tua tuh susah gitu. Susah apa ya Pak Panji ya? Susah apa ya? Susah harus mencari-cari gitu loh Pak Panji gitu ya. Medianya, media pembelajarannya gitu Pak. Nah jadi makanya kemarin muncul ide-ide seperti itu. Nah ide-ide yang kayak gini nih Pak Panji yang membuat saya menjadi ini kalau nggak ada pandemi kayak gini ini orang tua keenakan gitu loh Pak Panji. Iya. Jadi muncul, saya menjadi gini, adanya pandemi kayak gini, jadi beberapa ortu jadi mau ngomong, jadi mau sharing gitu ya. Ini yang saya rasakan bahwa kalau nggak gini nggak mungkin kayak gini gitu. Nah makanya saya sih dalam kondisi kayak gini Pak Panji saya lebih fleksibel aja sih. Ya insya Allah mengikuti anjuran pemerintah tetap, karena apapun pemerintah insya Allah tetap memberikan arahan yang terbaik gitu ya Pak Panji, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada situasi-situasi lokal yang kita tahu loh Pak Panji ya. Jadi misalnya kita tahulah ya, jadi kira-kira ini cukup aman apa tidak misalnya begitu ya, dan itu saya pikir lembaga juga berhak untuk menentukan itu gitu Pak Panji. Yeah. Selanjutnya nih Bunda Tulus ya. Nah, ini kan dari postingan di Facebook yang saya baca, lalu kemudian cerita-cerita dari pokoknya media-media yang Bunda Tulus sampaikan di medsos itu kan ada beberapa yang menarik ya. Di antaranya adalah yang menurut saya nih unik gitu ya. Mohon diceritakan juga tentang kata pautpreneur ketika awal kali Bunda membuat buku dan segala macam. Lalu
sampai sekarang kalau boleh Bunda Tulus sampaikan, itu gairah teman-teman untuk berpautpreneur itu sebagaimana sih gitu. Silakan Bunda Tulus cerita dong. Oke, jadi saya malu dan ditanya soal itu. Jadi sebetulnya sih kalau terkait dengan pautpreneur itu Pak Panji itu sebetulnya yaitu saya melihat itu sebagai sebuah kealamiahan sih. Jadi cuman ya itu kealamiahan manusia sebetulnya gitu ya. Ketika kita menghadapi situasi yang serba terbatas tapi harus tetap survive, itu pasti muncul jiwa entrepreneurnya. Dan itu banyak dilakukan oleh guru-guru PAUD. Saya tahu persis karena tahun 2000 itu kan betul-betul jadi guru TK, jadi guru PAUD itu kan honornya nggak seberapa ya Pak Panji ya. Tapi karena kita mencintai pekerjaan itu membuat kami harus aku tetap harus hidup. Ini kan gimana caranya kan gitu ya Pak Panji ya. Artinya itulah yang kemudian memunculkan bahwa sebetulnya kalau ini bahasa saya ya, nggak masalah bayaranmu 50.000, nggak masalah bayaranmu 10.000. Tapi dengan menjadi guru itu sebetulnya itu ilmu belajar otomatis gitu loh Pak Panji. Jadi orang kalau jadi guru itu otomatis jadi pinter karena kita akan banyak belajar. Nah, ilmu-ilmu itulah yang pada akhirnya nanti saya yakini semua ada manfaatnya. Tinggal kita tahu cara pakainya apa enggak itu. Nah, selama ini saya melihat luar biasa para guru itu yang honornya enggak seberapa, tapi mereka bisa mengajar sampai puluhan tahun itu kan kalau enggak panggilan hati enggak mungkin Pak Panji, ya kan? Mereka harus kuliah, mereka harus memenuhi tugas-tugas ini dan itu kan. Nah, jiwa-jiwa entrepreneur sebetulnya munculnya kan kalau menurut saya sesimpel as that gitu ya, sesimpel itu gitu. Jadi ketika situasi-situasi serba kepepet itu kan kadang-kadang memang memunculkan kreativitas. Nah, jadi bukunya itu kan akhirnya kayaknya teman-teman ini ya selama ini kan menganggap, ada sebagian yang menganggap merasa malu, merasa rendah diri gitu ya. Akhirnya muncullah buku itu tuh sebagai sebuah bahwa ternyata jadi guru PAUD yang honornya nggak seberapa itu juga nggak membuat hidupmu menderita gitu loh Pak Panji. Kita juga tetap survive, bisa hidup, bisa makan bakso kayak teman-teman yang lain, bisa beli kerudung bermerek gitu kan. Ini mah khas emak-emak gitu ya Pak Panji ya. Jadi kalau ketemu sama guru-guru PAUD itu kalau mereka mau mengeluh gitu ya, buat apa mengeluh tuh, tasnya ada mereknya, kerudungnya ada mereknya. Terus kadang-kadang pokoknya guru-guru PAUD tuh happy gitu loh kalau saya lihat sekarang itu. Nah, sebenarnya buku itu tuh cuma ini aja lah Pak Panji, cuma luapan hatiku. Cuma luapan hatiku yang dulu saya sempat merasa minder, sempat merasa apa sih kerjaan bayaran segitu gitu ya Pak Panji ya, gaya nopo gitu kan. Ada sempat rasa minder, tapi lama-lama saya menjadi kenapa saya mesti minder, saya mengerjakan sesuatu yang saya sukai. Mungkin honor saya nggak seberapa, tapi kan saya punya ilmu yang itu bisa dimanfaatkan di tempat yang lain dan itu menghasilkan. Nah, yang kayak gitu tuh Pak Panji yang kita akhirnya saya memberanikan diri untuk memotivasikan itu kepada teman-teman yang lain. Jadi biar nggak pada galau gitu ya, terutama guru yang baru-baru. Tapi Grobogan secara umum Pak Panji bergairah luar biasa. Grobogan guru-guru PAUD hari ini luar biasa. Saya melihat semangatnya luar biasa. Jadi kalau lihat event-event itu mereka partisipasinya bagus sekali. Selanjutnya boleh ya? Ya. Iya. Berapa kali kan Bunda Tulus ngomong emak-emak gitu ya, emak-emak guru PAUD, emak-emak guru PAUD gitu. Nah, ini boleh diceritakan dong kegiatan emak-emak di Grobogan itu apa yang Bunda mungkin yang Bunda inisiasi atau yang Bunda gagas kegiatannya apa sih? Nongkrong kah? Iya, atau sekedar kumpul atau ngapain gitu Bun? Boleh cerita Bun?
Nah, itu Pak Panji yang saya ceritakan bahwa ternyata dengan terjunnya saya di dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan anak usia dini, itu membuka wawasan saya tentang banyak hal. Tentang bagaimana kondisi para ibu, tentang bagaimana kondisi para keluarga, tentang kondisi bagaimana masyarakat. Itu tuh ternyata jadi input luar biasa bagi saya. Saya jadi tahu bahwa ternyata pendidikan itu nggak bisa sepenuhnya diserahkan di sekolah. Karena ternyata memang tidak bisa. Karena anak-anak itu kan punya bawaan pendidikan dan pengasuhan dari rumah. Oleh siapa? Oleh bapaknya sama ibunya. Kan gitu. Belum ada neneknya. Belum ada Pak D-nya, Budenya, keluarga yang lain di situ. PR lembaga pendidikan itu jadi panjang, Pak Panji. Kalau kita mau tutup mata, bisa sebetulnya. Yang penting tak ajar, kan gitu Pak Panji ya. Yang penting tak kasih tugas, itu bisa. Tapi realnya kita nggak bisa menutup mata bahwa meskipun yang kita ajar anaknya, itu sebetulnya kita momong orang tuanya. Momong mbahnya, kan gitu. Nah, dari situ itu Pak Panji, akhirnya saya menjadi tahu bahwa rentetan-rentetan pola pendidikan dan pengasuhan ini cukup panjang. Itulah yang akhirnya kemudian bahwa saya nggak bisa didik anaknya tok. Saya juga harus didik emak-emaknya. Saya harus didik guru-gurunya. Saya harus juga didik para pengelola seperti saya, karena para pengelola itu juga mesti tahu seluk-beluknya dunia pendidikan, kan begitu Pak Panji. Karena banyak pengelola yang mau taunya beres. Wes tak gawe kayak sudah tak bikinkan gedung gitu ya, sudah tak ini kenapa nggak maju-maju gitu kan. Sementara rentetannya panjang sekali. Dari situlah kemudian kita ini Pak Panji, kita pilah-pilah, kita kita telisik lagi, ternyata ternyata emak-emaknya butuh dididik juga Pak Panji. Itu sekolah buat orang tua, karena kenyataannya banyak orang tua atau emak-emaknya itu yang brekele. Mohon maaf ya emak-emak ya. Enggak sih, maksudnya ini biar match gitu ya. Jadi akhirnya Pak Panji kita bikinlah kegiatan buat emak-emak. Agar apa? Agar emak-emak tuh tahu bahwa pendidikan dan pengasuhan yang utama itu kan dari keluarga gitu ya. Nggak bisa orang tua itu kok menyalahkan sekolahan, kemudian hanya titip di sekolahan anaknya menjadi solih-solihah, nggak bisa, kan begitu Pak Panji. Akhirnya terjunlah kita. Jadi kita bikin gerakan untuk ngajari emak-emaknya gitu ya. Saya kisaran 4-5 tahun yang lalu Pak Panji itu mulai bikin materi parenting tuh urut Pak Panji. Jadi ada beberapa sekolah yang parentingnya saya tangani itu terjadwal dan materinya urut gitu Pak Panji. Jadi nggak cuma sekedar ngadain parenting dengan tema terkini gitu, sudah enggak. Jadi ada beberapa sekolah yang parentingnya urut Pak Panji. Jadi mulai di awal, di tengah, kemudian di tengah lagi, pokoknya setahun ada 4 kali gitu Pak Panji. Fungsinya adalah untuk ya itu tadi menata mindset khususnya orang tua, khususnya emaknya. Dan ternyata Pak Panji begitu emak-emaknya ini bergairah, tahu perannya, itu support ke sekolahan bagus Pak Panji. Jadi support untuk mendukung program-program sekolah, terus kemudian dukungan partisipasi terhadap kegiatan-kegiatan maupun apapun lah yang dilakukan oleh sekolah itu luar biasa bagus. Nah itu yang kemudian Pak Panji akhirnya kami sendiri selaku saya, karena hari ini punya lembaga, gitu akhirnya membuka bahwa oke, teman-teman bikin kelas buat para pengelola, bikin kelas buat para guru, dan lalu kemudian kita bikin kelas buat emak-emak. Jadi itu semuanya beda-beda Pak Panji. Pembahasannya kan beda-beda gitu ya. Kalau pengelola pembahasannya kan manajemen, cari guru susah, nggak punya uang buat bayari. Kayak gitu Pak Panji. Nah nanti begitu sampai di guru beda lagi. Nah
Itu yang sebetulnya Pak Panji yang mengawali kenapa pada akhirnya sekarang kami bergeraknya melebar seperti ini. Bukan nggak fokus ya Pak Panji ya, bukan nggak fokus, tetapi karena memang kami melihat bahwa rentetan bukan masalah ya, rentetan PR-nya lembaga pendidikan ini sekian panjang ini Pak Panji. Itulah yang kemudian akhirnya mau tidak mau lah ya, mau tidak mau kami yuk bikin kelas buat emak-emak. Ya, di Grobogan itu kami punya yang namanya Rabu Receh itu Pak Panji. Itu hebring. Coba ulangi, apa namanya? Rabu Receh. Singkatannya apa itu? Kan kumpulannya tiap hari Rabu ya. Oh gitu, oke. Okay. Kumpulannya tiap hari Rabu, yang diobrolin recehan. Misalnya jadi apa? Recehan tuh yang ngobrol apa saja, ngobrol soal anak, ngobrol soal diri sendiri, ngobrolin soal macam-macam lah Pak Panji karena masing-masingnya berbeda ya. Tapi ternyata dari Rabu Receh itu Pak Panji muncul emak-emak yang waras. Emak-emak yang sehat mentalnya gitu ya. Jadi nggak gampang panik dengan misalnya anaknya di sekolah begini gitu tuh nggak gampang panik. Waras gitu. Kayak gitu Pak Panji kisahnya. Kita punya Rabu Receh, terus kita kemarin buka kuliah Emak Bakoh namanya. Bakoh. Ya, Emak Bakoh. Jadi Bakoh tuh bahasa Jawanya tuh kuat Pak Panji. Jadi biar emak-emak tuh pada kuat gitu ya. Gitu mah filosofinya. Gitu. Katanya ada nonton bareng juga ya? Kenapa Pak? Ada nonton bareng juga katanya? Ya, macam-macam kegiatannya Pak Panji. Jadi dari komunitas Rabu Receh sama Emak Bako ini sudah melahirkan banyak sekali kegiatan yang kesemuanya itu mencoba untuk memfasilitasi teman-teman agar keluarganya menjadi tertata gitu loh Pak Panji. Jadi ada anak-anak yang mohon maaf ini misalnya ada anak-anak yang punya bakat-bakat tertentu atau kecenderungan kesukaan tertentu tapi mungkin di lembaga pendidikannya tidak terfasilitasi, kita bikinkan di tempat kita. Nah ini kan keren ketika dan itu emak-emak yang bikin, dan fasilitatornya ya emak-emak sendiri. Jadi kami para orang tua ini ada bapak, ada ibu, mana yang bisa untuk terjun, mana yang bisa untuk jadi fasilitator, kayak gitu Pak Panji. Seru Pak Panji. Seru ya. Bunda Tulus kita boleh menyapa beberapa teman yang ada di Facebook ya. Oke. Ini saya kok nggak kelihatan sih Pak Panji ya? Iya nih, saya coba chat di Facebook nih. Jadi ada Bu Septarini, ada Bu Ari Helina, ada Bu Alfiani, ada Bu Herlin, ada Bu Ismi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada Pak Geri, Assalamualaikum Pak Geri, juga ada beberapa teman yang ngasih jempol sama kita berdua. Cie. Selamat sore teman-teman semua, ini mohon maaf loh ya ini. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang memang kemudian menjadi pengembangan dari pendidikan yang ada di Grobogan gitu ya. Jadi kemudian orang tuanya terlibat, kemudian mencari alternatif pilihan kegiatan anak yang mungkin belum banyak disupport sama lembaga gitu ya. Gitu. Ya, betul. Kalau boleh berbagi cerita lagi nih, Bunda Tulus, ketika di PAUD-nya sendiri, gitu, di PAUD itu kan saat ini kan memang keinginan pemerintah kan memang ada yang namanya new normal gitu ya. Jadi kalau kebiasaan yang baru apa yang Bunda Tulus lihat kalau untuk lembaga PAUD itu yang memang perlu disosialisasikan atau mungkin ditambah lagi kebiasaan-kebiasaannya. Mungkin kan contoh ketika pandemi ini ada, kalau di PAUD sebenarnya kan tematik sudah ada ya, misalnya pembiasaan cuci tangan gitu ya, menjaga kebersihan. Nah, Bunda Tulus melihatnya
kalau terkait dengan kenormalan yang baru begitu ya, khusus untuk lembaga PAUD ini, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan sebuah lembaga PAUD nantinya begitu? Silakan Bunda Tulis. Kalau saya Pak Panji, saya masih fokus bahwa yang saya lihat di PAUD saya gitu ya Pak Panji ya, dan di lembaga saya gitu ya. Saya kok ingin new normalnya itu adalah kembali mengajak pada orang tua untuk ini loh Pak Panji. Jadi ada hal-hal sepele yang kadang orang tua itu lupa gitu ya. Apa ya, lupa istilahnya lupa atau apa ya. Jadi gini loh. Ada semacam orang tua yang kalau sudah sekolah itu ya sudah. Itu yang menurut saya mindset itu sebetulnya yang menjadi PR bagi lembaga, bahwa nggak boleh kayak begitu gitu loh Pak Panji. Jadi terlepas dari pemerintah yang seperti itu tadi, insya Allah kalau kami sebetulnya, kalau yang saya rasakan bahwa ini PR bagi lembaga kami yang saya sampaikan kepada guru-guru di 3 tahun terakhir ini, bagaimana caranya agar orang tua itu betul-betul bisa bersinergi dengan sekolah gitu loh Pak Panji. Itu yang berat. Karena ya tadi itu termasuk misalnya Pak Panji, jadi kan karena saya nggak ada catering di sekolah Pak Panji ya, saya kan tidak pakai catering, sehingga anak-anak kan bawa makan dari rumah. Karena harapan kami itu orang tua tuh masak buat anaknya gitu ya. Biar orang tua tuh masak buat anaknya. Tapi begitu sampai di sekolahan itu ternyata ya menunya itu kadang-kadang kita masih banyak nemu yang jajanan-jajanan atau menu-menu yang menurut kami itu kadang-kadang kami itu masih nggak tega gitu loh. Dan itu tapi kita tidak juga bisa kemudian lantas menyalahkan ya, karena itu memang butuh kesadaran. Nah, dari hal-hal sepele itu kan sebetulnya Pak Panji itu kan PR besar yang kami lihat, karena asupan gizinya anak-anak itu kan dapatnya dari mana kalau nggak dari rumah. Betapa banyak anak yang bermasalah dalam pembelajarannya di sekolah itu karena yang termasuk tadi, jadi ada asupan-asupan gizi. Terus kemudian ada banyak treatment-treatment dari orang tua yang sebetulnya kami tuh ingin bedah sekali agar orang tua tuh tahu gitu loh Pak Panji, bahwa misalnya pola asuhmu kayak begitu itu ternyata itu membuat anak bermasalah di sekolah atau membuat anak mengalami permasalahan di pembelajarannya. Nah, itu kan banyak orang tua yang belum tahu Pak Panji. Nah, kalau kami hari ini memang masih fokus, new normalnya bagi kami adalah kembali ke tentang pemahaman fitrah keayahbundaan itu yang berat sekali. Karena harus continue, harus istiqomah, terus mengingatkan orang tua Pak Panji. Itu yang jadi PR bagi kami sebetulnya. Dari 2-3 tahun terakhir ini terus kami lakukan, kami perbaiki. Tidak menutup mata bahwa jika nanti kalau misalnya pemerintah itu ya ada hal-hal yang memang ingin diterapkan itu ya nggak masalah soal itu sih Pak Panji. Tapi kalau bagi lembaga kami sendiri, new normalnya itu sebenarnya ya bagaimana agar orang tua itu paham bahwa ada peran-peran penting keayahbundaan yang hari ini tuh banyak terlewat, dan itu ternyata hari ini ditemukan di sekolah dan sekolah nggak bisa mengatasi. Itu backnya harus ke orang tua. Itu Pak Panji, itu yang mohon maaf saya sampaikan apa adanya. Mungkin bagi banyak orang tua yang juga menonton, aku cerita sedikit ya Pak Panji ya. Ceritanya gini Pak Panji. Jadi saya tuh punya murid gitu ya, kelas 2, nggak bisa baca tulis gitu kan. Terus kemudian ini anak pindahan gitu ya, ini anak pindahan gitu. Terus orang tuanya sibuk mencarikan guru les di sana sini gitu Pak Panji ya. Itu kan ternyata begitu kita tanyakan ke belakang, ternyata gangguannya baca tulis itu karena memang ada tahapan tumbuh kembang yang terlewat gitu loh Pak Panji. Nah, itu kan tugas kita sebagai guru PAUD kan sebetulnya salah satunya adalah membantu orang tua untuk turut mengobservasi dan mengamati, termasuk ketika ada kelambatan, termasuk ketika ada mungkin kurang tuntas atau apa, kan orang tua kita ajak untuk
merecovery itu kembali gitu Pak Panji. Maksud saya, nah kalau ketemunya sudah di kelas 2, di kelas 3 gitu kan, kita recovery-nya juga butuh waktu dan proses yang luar biasa juga gitu Pak Panji. Nah ini kan rentetannya tuh panjangnya di situ Pak Panji. Kalau kami, kalau saya pribadi di sini karena kita tuh menemukan kayak gitu banyak gitu Pak Panji. Sudah 1 jam ternyata ya, ya Allah. Iya, baru saya mau bicara. Tak kerasa ini 1 jam persis kita ngobrol santai begini. Dan di penghujung ini boleh berbagi inspirasi ke kita Bunda Tulus, kira-kira buat pendidik PAUD apa sih ya Bunda PAUD, Bunda Tulus itu punya pesan buat kita nih ya sebagai pendidik, sebagai guru di seluruh Indonesia, mau yang di desa ke, mau yang di kota ke gitu ya. Jadi jangan yang di itu atau kota gitu ya. Tapi pokoknya buat semuanya. Bunda Tulus punya pesan buat kami apa Bun? Silakan Bun. Aduh, pesan apa ya? Buat teman-teman yang hari ini memilih guru, memilih profesi guru, jangan anggap itu sebagai sebuah pekerjaan ya. Jadi guru itu adalah pilihan hidup dan guru itu adalah panggilan jiwa. Jadi menjalani sesuatu yang itu betul-betul dari hati, itu nanti kita akan melakukan kegiatan itu, hasilnya itu berarti gitu loh Pak Panji. Berarti, jadi berarti bermakna yang mungkin tidak secara finansial, pencapaiannya tidak nampak gitu ya, tetapi melakukan pekerjaan yang dari hati itu insya Allah teman-teman itu jauh lebih bermakna. Bagi diri kita sendiri itu kebahagiaannya itu jauh lebih terasa gitu ya. Nah terus kemudian teman-teman tidak, pokoknya menjadi guru PAUD itu bukan pilihan terakhir lah. Bukan daripada nganggur gitu loh Pak. Bukan daripada nganggur gitu ya. Jadi minimal para guru PAUD, pendidikan tentang pendidikan yang kita dapatkan di sekolah itu nanti bermanfaat sekali buat anak-anak kita. Kalau kita nggak jadi guru PAUD, belum tentu kita belajar soal parenting. Kalau kita nggak jadi guru PAUD, belum tentu kita belajar soal psikologi pendidikan anak. Yang akhirnya mau tidak mau, siapa yang pertama kali mendapatkan manfaat dari ilmu kita harusnya anak-anak kita. Maka berbahagialah para Bunda PAUD, anak-anak kita harus lebih mendapatkan perhatian yang istimewa begitu ya, karena apa? Emaknya punya ilmu gitu ya, emaknya pinter, maka keluarga kita harus tetap menjadi prioritas utama. Insya Allah dengan kita menjadi guru PAUD itu jadi bekal yang lain buat kita, tambahan berkah hidup gitu loh Pak Panji. Gitu ya Pak Panji ya. Terima kasih Bunda Tulus atas kesempatannya berbagi kepada kita semua, dan semoga menjadi inspirasi buat guru-guru dan pendidik di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti kita akan berbagi lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak. Salam buat para pendidik PAUD di Grobogan sana. Salam semangat semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa ini sebagai sebuah pembelajaran buat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Panji. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lifting. Itu webinar apa sih?